Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulul Karim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan izin Allah pada hari ini, di hari Ahad malam Senin, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat panjenengan dan keluarga, dan dicatat majelis ini sebagai majelis ilmu dan majelis dzikir. Amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah sampai akhir zaman kala. Monggo kita wiwiti pengaosan wonten ing sonten punika kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat nggih, Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan selalu ada pada panjenengan. Hari ini tema yang diminta oleh panitia hikmah di balik musibah. Tapi saya menganggap bahwa tema-tema seperti ini sudah terlalu sering sekali diangkat oleh para pembicara gitu ya. Maka nanti akan sedikit saja kami singgung. Kebetulan hari ini hari Ahad 17 tahun yang lalu ya, mengingatkan kepada kita di Aceh tentang tsunami, bertepatan juga dengan hari Ahad tanggal 26 Desember tahun 2004. Ya, tepat 17 tahun yang silam. Tidak bisa membayangkan seandainya gunung Kemukus longsor kemudian sampai Hadiluwih gitu ya, Pak ya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan itu semua gitu ya. Ya. Mungkin enggak, Pak? Ya. Ya, tapi orang Hadiluwih ini soleh-soleh insyaallah ya, terjauhi dari itu semua lah gitu ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, itu sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Baqarah gitu ya, bahwa musibah yang diberikan kepada kita ini sebagai ujian keimanan. Ya. Nanti akan saya sampaikan kepada panitia. Kebetulan di beberapa saat terakhir saya lebih banyak membahas tentang tema-tema keluarga gitu ya. Jadi nanti kami akan sampaikan mengenai pentingnya kita membangun dari keluarga kecil kita, ya, yaitu membangun peradaban dari keluarga. Nah, hikmah yang kedua, bahwa musibah atau bencana itu sebagai introspeksi untuk diri kita. Ya. Jadi kalau di infonya di Semeru, dari para relawan yang di sana, sekarang sudah ada 10.000 pengungsi, lebih bahkan gitu ya. Kemudian 50 sekian yang meninggal dunia kan begitu ya. Bahkan mereka harus rela meninggalkan tempat tinggalnya selama ini ya, untuk di tempat yang kemarin Bupati Lumajang sudah
mau membuat huntara gitu ya, hunian sementara untuk 10.000 pengungsi, hampir mirip dengan tsunami di Aceh gitu loh. Dulu ada huntara gitu ya. Makanya teman-teman NGO banyak ditawari, kamu mau ngambil berapa huntara gitu loh Pak. Ya, saya kemarin ditawari dari Sidak ya, dari Masjid Mungzalan sudah menurunkan dananya 80 juta kepada kami, dibutuhkan relawan untuk siap di sana minimal 1 pekan ya. Tentunya ada ganti setiap harinya ya, nominalnya berapa? Minimal bisa serawung sama masyarakat dan bisa ngajar Iqra. Ada yang minat? Sehari 100.000 antar jemput ya. Nanti yang minat hubungi saya gitu ya. Saya hanya penyalur saja. Kalau saya suruh berangkat paling ya nggak siap gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, bahwa musibah ataupun hikmah daripada musibah yang diberikan kepada kita itu untuk meninggikan derajat dan mengurangi dosa. Tadi saya sampaikan ketika masyarakat yang di sekitar Semeru harus meninggalkan tempat, kita kan selama ini tidak tahu. Contoh nggak usah jauh-jauh dari kita lah Pak. Di sekitar kita ada Gunung Kemukus. Saya tadi kaget, ternyata sudah lama tidak lewat sini gitu ya. Termasuk saya mungkin sudah berapa tahun nggak ke sini mungkin gitu ya. Sekedar mampir sholat sekalipun gitu ya. Sudah diganti tulisan Dinas Pariwisata gitu, sudah menjadi resmi gitu ya Pak ya. Yang mestinya harus dibabat gitu kan ya, mestinya harus dihilangkan, sekarang menjadi dilegalkan kan begitu ya Pak ya. Apa daya kita mampu apa untuk apa ya, sedikit mengingatkan kepada mereka. Tapi sekarang malah justru dilegalkan. Apakah yang di dalamnya hilang? Saya nggak yakin gitu lah. Ya, itulah kalau kita kembalikan kepada saudara-saudara kita di Semeru, kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di sana. Ya, konon ceritanya ada yang sampai di belakang rumahnya itu sampai punya tanah berhektar-hektar gitu kan. Ditanami apa, ibadahnya mereka bagaimana dan sebagainya. Tadi ada teman yang nge-share pasar di Kroya kebakaran gitu ya. Ada satu rumah satu toko, satu kios yang tidak tersentuh api gitu ya. Lagi-lagi Allah kemudian menampakkan keagungannya. Satu toko tidak terbakar. Apa kemudian hikmahnya? Kemudian ketika ditanya, ternyata yang punya toko katanya rajin sedekah. Ternyata sedekah itu bisa menolak bala. Gitu loh Pak, ya kaitannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka disinilah kemudian kita pun perlu berintrospeksi diri. Kepada siapa? Monggo Mas. Ya. Jazakumullah khair. Nah, bahwa ketika kita hidup berkeluarga sekalipun, ya di dalam keluarga kecil kita Pak, di keluarga kita itu kan terdiri dari ada bapak, ibu, anak gitu ya Pak ya. Saya tadi pagi ngisi subuh jamaah di mana namanya? Di Giriroto, di Miri. Nah, kemudian di sana saya sampaikan kenapa tidak ada regenerasi. Lah regenerasi ini piye? Ya regenerasi itu sebagaimana kalau di rumah itu ya ada mbah, ada bapak, ada anak gitu kan gitu. Jadi kalau di Masjid Mungzalan itu ada ring 1, ring 2, ring 3 gitu Pak. Ketika ring 1 sudah tidak ada atau sudah tidak mampu, ya diganti ring 2 gitu loh, menyiapkan generasinya. Minimal itu diberikan kesempatan yang muda-muda ya. Ya yang ngisi nggak usah jauh-jauh lah, cukup dari sini. Banyak kok yang bisa gitu loh. Ya, jadi misalkan yang muda-muda diminta untuk ngimami minimal sholat zuhur asar dulu gitu ya. Yang suaranya bagus minimal sholat subuh berjamaah tidak pada ngantuk gitu ya. Ya, ini saya mencoba di masjid saya di Solo gitu ya, di Arafah itu juga sedang dicari ini imam yang suaranya bagus gitu kan. Nah, untuk apa ya? Minimal meningkatkan kualitas bacaan, meningkatkan kualitas ibadah kita gitu loh Pak.
ya, dan sebagainya. Nah, maka di dalam berkeluarga itu bagaimana kita bisa menghargai di setiap kebaikan. Pak, anak itu pasti punya kebaikan. Suami istri punya kebaikan. Maka bagaimana suami istri ini saling menghargai kebaikan, apapun itu, sekecil apapun itu. Ya. Yang kedua, itu mempunyai waktu untuk membersamai keluarga. Jadi jenengan harus tahu Pak, kapan harus menjadi bapak, kapan menjadi karyawan, kapan menjadi hamba Allah. Ya. Kalau suami itu Pak, ya, itu kan kalau mencari solusi gampang ya Pak ya. Jenengan sedang sumpek di rumah, sudah dengar adzan, langsung berangkat ke masjid, hilang sumpek ya Pak. Mending gitu ya. Nanti dikirnya berlama-lama, pulangnya sampai isya gitu ya Pak ya. Nah ibu-ibu nggak bisa gitu ya. Atau misalkan kalau otaknya laki-laki itu kan seperti folder komputer gitu Pak ya. Ada folder A, B, C, D atau C, D, E gitu ya. Sementara kalau perempuan itu kayak lapangan Pak. Otaknya lebih kecil, tapi bekerjanya lebih berat. Makanya perempuan itu segala sesuatu kabeh diceritakne Pak. Kabeh diceritakne, kabeh dipikir. Lombok larang dipikir Pak. Jenengan nanti mikir lombok larang? Orang gagas gitu ya Pak. Lombok saiki 90.000 gitu Pak ya. Jenengan panen Pak. Iya. Pangan tikus gitu ya. Ternyata saking mahalnya tikusnya doyan lombok gitu ya Pak ya. Ya. Anak gitu ya. Tadi anak saya yang paling kecil mau ikut ya. Anak saya paling kecil mau ikut. Sama uminya enggak usah gitu ya. Nanti di sana kalau mau ke belakang repot rewel gitu kan, dipikir. Padahal bagi saya ikut ya wis, ora apa-apa melu gitu ya. Nanti rak banyak bapak-bapak yang bisa nemani gitu ya Pak ya. Ya. Maka ketika ada masalah, perempuan itu muter. Kapan berhentinya? Ketika sudah diceritakan. Maka kebanyakan yang datang berkonsultasi di kantor saya itu ya ibu-ibu Pak, bapak-bapak, gengsi, gitu Pak. Coba jenengan mau cerita masalahnya. Buat apa cerita masalahnya? Solusinya udah banyak sekali kok, gitu loh. Ya. Ada orang misalkan yang suka mancing gitu ya. Ketika sumpek di rumah, kemana Pak perginya? Mancing. Masalahnya selesai? Ya enggak gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, menghargai perasaan. Ya, dan yang keempat, belajar ilmu agama. Maka inilah Pak, kami sampaikan, menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Setinggi apapun ilmunya orang sekolah, sedalam apapun kita kemudian berenang misalkan, kemudian kita pernah pergi kemanapun. Jadi ada dua hal Pak, tujuan akhir kita. Orang beriman itu kalau memahami dua hal ini enak Pak. Kalau dia bisa memahami tujuan akhir bahwa satu surga, yang kedua neraka. Orang kalau memahami dua poin ini, itu menjadi enak. Maka kualitas keluarga yang nanti akan dibangun di dalam keluarga kita itu sesuai dengan kualitas iman kita. Ya. Kalau orang tahu tujuan akhirnya itu surga atau neraka, tidak penting dia menjadi seorang politikus misalkan, ya. Dia pernah jalan-jalan kemana, ke luar negeri, keliling dunia, pernah kuliner dimanapun, itu menjadi tidak penting Pak. Akan lebih baik lagi ketika dia sudah tahu tujuan akhirnya surga atau neraka, dia bisa jalan-jalan kemudian masuk surga, dia bisa menjadi orang yang terkenal kemudian masuk surga, dia kemudian dengan bisa piknik dan kuliner keliling dunia itu bisa masuk surga. Yang jenengan kalau jenengan jadi petani, ya bagaimana meniatkan setiap apa yang panjenengan tanam. Nanti kalau saya nanam padi, hasil panennya kemudian dimakan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, sehingga apa? Membantu dia menguatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, gitu loh Pak.
Termasuk ketika nanti jenengan hasil panennya itu dijual laku untuk apa? Menyekolahkan anak. Anak ini nanti sekolah mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, orang yang beriman beda dengan orang umum pada orang awam pada umumnya, Pak. Kalau orang sekarang kan motonya kan kalau tidak sekarang kapan lagi gitu ya, Pak ya. Maka sekarang musimnya bukan musim corona, Pak. Musim piknik gitu ya. Gitu, Pak. Jalannya Masya Allah ramenya gitu ya. Saya sampai seharian pilih tidur di rumah, Pak. Kalau hari Ahad itu kalau nggak ada kegiatan di kantor, saya milih tidur di rumah. Seharian tidur saya. Maksudnya istirahat gitu ya. Ya. Paling keluar rumah ya hanya ke depan sebentar gitu kan. Saya ingat saya keluar rumah baru ke Miri sama ke sini saja gitu aja yang jauh gitu. Sama ke masjid. Nah, sementara orang beriman itu logikanya berbeda, Pak. Ya. Orang beriman itu dia wal akhiratu khairu minal ula. Dia yakin bahwa nanti itu akan ada hari akhir, ada hari kiamat, akan dihisab. Jadi kalau jenengan jadi petani, nanti kalau saya berbohong, ya, nanti akan dihisab di hadapan Allah. Kalau saya menjadi guru, kalau nanti saya tidak mengajar dengan baik karena saya digaji, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau jadi karyawan juga begitu, apalagi jadi politikus misalkan, ya, yang dia didukung oleh rakyat, sudah habis uang banyak. Tapi kemudian dia tidak bisa memanfaatkan jabatannya, ya. Ada kan misalkan orang mencalonkan diri sebagai kepala desa misalkan gitu ya. Kalaupun dia misalkan kemudian mendatangi orang pintar, Pak, ya, kemudian dia jadi, bahwa yang terjadi sesungguhnya ya dia jadi seorang kepala desa itu karena kehendak Allah. Sehebat apapun orang pintar, sehebat apapun dukun, tetap kalah dengan kekuasaan Allah. Jadi, nah di sini Pak pentingnya, jangan sampai kemudian orang tua, bapak, ibu dan anak punya logika iman yang berbeda. Satu contoh kisahnya siapa namanya Umar bin Abdul Aziz ketika anaknya minta baju gitu ya. Ya bapak, teman-teman saya sudah beli baju semua, saya belum dibelikan. Nah terus ya sudah saya tak mencoba minta utang ke Baitul Mal gitu ya. Dia datang ya, kemudian nanya, bolehkah saya cashbon? Cashbon, gaji saya bulan depan saya ambil, anak saya minta baju. Ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz diingatkan sama bawahannya, boleh asalkan dengan satu syarat. Kamu bisa menjamin bahwa kamu masih hidup di bulan depan. Nah jenengan saged ngoten pripun Pak ngoten nggih Pak? Wis ora apa-apa wis, sing penting cair gitu ya. Umar bin Abdul Aziz pulang dengan merunduk cerita kepada anaknya. Syaratnya terlalu berat, saya tidak bisa memenuhi persyaratan itu. Ya sudah, ya. Bapak belum bisa membelikan baju baru sekarang, ya, syaratnya terlalu berat. Nah, iman, Pak, itu sebagaimana pakaian kita, ya. Jadi kalau jenengan berpakaian itu banyak pilihan ya, Pak ya. Ada jamaah sini yang hanya punya 1 atau 2 baju? Enggak ada, mesti sak lemari kebak gitu ya. Gitu. Nek mau jujur, saya kadang pernah ngitung, Pak. Ya Allah, bajuku enek selawe gitu ya. Selawe, Pak. Ini saya nggak pernah beli gitu ya. Kalau nggak dibelikan orang ya dibelikan istri gitu ya. Ya Allah, baju selawe ini ngangge kapan gitu ya. Wong kadang baju satu saja makainya berhari-hari ora ganti kan, Pak. Jadi betul, Pak. Kita lihat tetangga kanan kiri kita, jamaah kita, wingi nganggo iki, sesuk nganggo iki neh. Apa ya arep sedina ganti ping 5 karena salat ping 5, mboten to, Pak? Mboten, eman-eman sabune nggih nyuci gitu lah ya. Sing nyeteli kaya kesel gitu ya. Maka fungsi iman buat diri kita sebagaimana fungsi pakaian yang pertama adalah menutup aurat. Ya. Tidak bisa membayangkan jenengan datang ke masjid,
Enggak usah pakai sarung, enggak usah pakai baju. Ya, wis rasa dijawab Pak ya. Atau mau datang ke kantor kelurahan gitu ya, pakai kaos singlet, celana pendek, kayaknya arep maculin sawah lho Pak. Bisa jenengan seperti itu Pak? Enggak bisa. Ya. Karena fungsi yang kedua sebagai pelindung dari panas dan hujan, yang ketiga fungsi sebagai perhiasan Pak. Tidak hanya sekedar menutup aurat, tapi sebagai perhiasan bahwa ketika kita menghadap kepada Pak Lurah saja harus berpakaian yang rapi, yang baik, apalagi menghadap kepada Allah. Ya. Saya tidak perlu membahas ini ya. Maka salah satu tujuan utama dari kita berpakaian supaya apa? Orang yang memakai pakaian itu merasa nyaman. Ya. Kita kadang pakai pakaian sobek sidik gitu Pak ya. Apa benih cepot siji gitu ya. Nyaman mboten Pak? Sakjane orang ya orang gagas loh Pak. Gitu. Kadang kita itu ya enggak nyaman saja. Ya. Baju kita kena basah saja gitu ya. Mungkin perjalanan ke sini kena cipratan air. Kita kadang enggak nyaman Pak. Takut nanti kalau dilihat orang di sebelah kita sarung teles tinggi gitu lah ya. Padahal orang yang gagas nek kuwi teles gitu loh Pak. Ya. Maka bagaimana kemudian orang yang berpakaian itu merasa nyaman dengan pakaian yang dipakai, sebagaimana pakaian iman yang dipakai di dalam diri kita. Nah, maka berkeluarga itu Pak, panjenengan kalau sudah tahu, saya tidak perlu mengajari ya Pak, panjenengan sudah lebih lama, saya yakin lebih lama daripada saya di dalam ilmu berkeluarga, panjenengan sudah lebih tahu daripada itu. Nah, puncaknya tadi berkeluarga itu salah satu cara mudah masuk surga, dan puncaknya adalah apa? Nanti orang itu masuk surga atau neraka. Inilah Pak yang saya katakan bahwa Allah kemudian mengatakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni jannah, penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu dialah orang yang beruntung. Nah, di dalam kitab Nailul Autar disebutkan bahwa khairukum li ahlihi. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Orang yang paling baik di antara orang lain, maka dia yang terbaik dengan keluarganya. Tadi Pak kalau kita kembalikan harus bisa memposisikan diri. Kapan jenengan jadi bapak? Ya, misalkan orang harus tahu prioritas Pak. Bangun pagi jam 2, jam 3 bangun. Orang bangun itu kan ada yang kemudian dia memilih untuk tidur lagi, ada yang kemudian memilih untuk qiyamul lail misalkan. Ada juga orang yang bangun jam 2, jam 3 tidak qiyamul lail, tidak tidur lagi tapi pergi ke pasar karena pedagang misalkan gitu ya. Selak orang untuk dagangan atau selak kawanan misalkan gitu. Atau kemudian ada yang dia bangun sebelum subuh, setelah qiyamul lail tadi dia bangun ke masjid ya. Kemudian dia melaksanakan 2 rakaat. Ada juga yang ke masjidnya nunggu qomat. Nek mriki enten, Pak? Mboten, namung paling setunggal kalih 3 sekawan gangsal ngoten ya. Ada yang kemudian orang ke masjid, ya, dia ke masjid, anaknya diajak. Ada yang dia ke masjid, anaknya ditinggal, dia berangkat sendirian. Enten ya Pak? Tentunya orang yang ke masjid sendiri dengan mengajak anaknya beda mboten Pak? Beda. Ya bagaimana dia mau masuk surga sekeluarga, wong dia itu ke masjid aja sendiri, anaknya orang dijak itu loh Pak. Maka kalau ingin masuk surga bareng ya dibangunkan, istrinya dibangunkan, anaknya dibangunkan, anak laki-lakinya diajak ke masjid. Ya. Kalau perlu ketika sholat taruh di sebelah kanan. Saya mulai melatih anak saya sejak kelas 1 SD, Pak. Kelas 1 SD setiap kali ke masjid subuh, saya kadang milih terlambat sholat subuh sampai memastikan anak saya itu ikut ke masjid itu, Pak. Ya.
Saya tidak bisa membayangkan nanti ketika kemudian saya di masjid, anak saya belum bangun, saya pulang belum bangun gitu ya. Ya. Jadi ya pastikan kita masuk surga bareng anak kita gitu loh Pak. Kemudian ada kok orang yang kemudian ke masjid, sholat subuh, ada yang kemudian dia berada di soft paling depan. Ya. Ada yang dia soft paling depan, ada yang soft paling belakang gitu loh. Ya. Tapi biasanya hidup kita ini kan 70% kan pengulangan ya Pak ya. Jadi biasanya sing sholat ning mburine imam ya gur niku-niku mawon. Sing ning pojok niku ya niku-niku mawon. Gitu Pak. Terus ngoten niku nggih. Sing biasanya terlambat paling ya niku-niku mawon ngoten lho Pak. Sami gitu ya. Nah, ada yang kemudian selesai sholat subuh kemudian dia tidur lagi, ada juga yang melanjutkan nonton bola. Ya Allah, ndelok statusnya orang-orang tadi malam gitu ya. Gara-gara bola itu loh Pak, menggegerkan Indonesia gitu ya Pak ya. Gara-gara penalti di menit pinten Pak? Ya Allah, astagfirullahaladzim gitu ya. Saya cuma lihat statusnya orang-orang gitu ya. Ibu ya biasa wae gitu ya Pak ya. Bagaimana mungkin ketika jenengan dapat panggilan adzan nggak sendredeg itu gitu loh Pak ya. Deg-degan kok wong sak Indonesia bareng-bareng gitu ya. Niki jek enten sing ngoten niku, Pak. Nggih. Ndak ya mungkin sing ndak ngerti ya malah opo to sakjane gitu ya. Tapi sing ngerti ya mantuk-mantuk gitu ya. Iya. Maka ada juga yang kemudian selesai sholat subuh dia pulang, ada yang tidur lagi, ada yang tidur pagi. Ada juga mungkin yang setelah itu membantu istrinya di dapur, ada juga mungkin yang langsung berangkat kerja dan lain sebagainya. Intinya masing-masing dari kita itu punya aktivitas sendiri-sendiri, punya kegiatan yang kemudian menjadi apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, jenengan ketika saat itu menjadi hamba Allah karena dia sholat ke masjid. Mengajak anaknya jadi siapa? Jadi bapak karena anaknya ya mengikuti panjenengan ke masjid. Pulang jenengan jadi siapa Pak? Jadi suami ya. Karena membantu istrinya di rumah. Nanti berangkat bekerja jenengan jadi apa? Ada yang jadi pimpinan, ada yang jadi karyawan gitu ya. Dia kadang di atas memimpin, dia kadang di bawah menjadi anggota gitu ya. Ketika sudah pulang kebetulan anaknya belum pulang sekolah, dia menjadi suami Pak. Nanti sudah jemput sekolah, ya kembali menjadi bapak. Ternyata sehari itu kita berputar, diri kita ini berubah-ubah Pak. Kapan kita menjadi hamba Allah, kapan kita menjadi suami bagi bapak, kapan kita menjadi anak. Nanti jenengan ketika hari Ahad misalkan liburan ke tempat mertua, jenengan jadi apa Pak? Menantu di situ. Maka jenengan sebagai menantu ya harus hormat kepada mertua dan sebagainya. Ya. Ada ibu-ibu yang datang kepada kami di kantor gitu ya, mengeluhkan ya. Makanya kalau kami bisa mewasiatkan ketika jenengan mencari calon menantu Pak, kalau jenengan punya anak laki-laki, calon menantu perempuannya itu dekat dengan ibunya. Nek ngobrol nyambung gitu loh Pak. Nek jenengan nyari mantu laki-laki, pastikan dekat dengan panjenengan. Ketika nanti jenengan nyari misalkan anak mantu perempuan, nanti suatu ketika terjadi masalah, anak mantu jenengan tidak akan mengatakan kamu pilih aku atau milih ibumu, jangan gitu Pak. Karena apa? Hubungan komunikasinya tidak nyambung. Ya. Maka ketika jenengan punya anak perempuan atau punya anak laki-laki, sebenarnya yang paling punya kewajiban mencarikan siapa Pak? Bapaknya. Jenengan pun matos ke dereng Pak. Golek dhewe gitu ya. Ya kalaupun jenengan nyari sendiri Pak, putrane nyari sendiri, ketika datang diseleksi no Pak. Salat jamaah pripun, ngoten ya Pak ya. Ya. Maka kalau saya sampaikan harga diri laki-laki Pak, harga diri laki-laki itu ada pada masa depannya. Sementara harga diri perempuan ada pada masa lalunya.
Misalkan Pak jenengan laki-laki misalkan ditanya, Mas mau nikah? Mau, gitu ya. Atau dibalik gitu ya, dibalik gitu ya. Mbak mau nikah? Mau. Ini ada laki-laki soleh, sholat 5 waktu tertib, gitu ya. Sudah hafal 5 juz, ya. Tapi dia dulu mantan preman, sekarang dia sudah tobat menjadi pengusaha sukses. Mau jenengan jadi suaminya? Kira-kira jawaban Awatif gimana Pak? Maulah, masa depannya gitu ya. Sekarang dibalik Pak, Mas mau nikah? Mau. Ini ada Ahwat, ya. Dia dulu mantan preman, mantan ketua geng, ya. Sekarang sudah nutup aurat, hafal 10 juz, ya. Sudah di pondok bertahun-tahun, seluruh badannya tatonan. Kira-kira ehwane gelem ora? Mbok liyane sik enek ngene Pak ya. Iya. Karena apa? Masa lalu itu loh Pak, ya. Ada klien kami dari Sukoharjo waktu itu datang, Ustadz, dulu ketika saya menikah dengan istri saya sekarang itu, kami pernah berhubungan badan sebelum menikah. Ini kisah nyata Pak, karena yang bercerita orangnya sendiri. Nah, sekarang itu saya dihantui dengan sifat istri yang terkadang menuntut saya untuk begini dan begini. Sampai ketika dites, minta tes DNA gitu loh Pak. Saya nasihatkan kepada mas-mas ini, Mas, jenengan nikah sudah berapa tahun? 7 tahun. Terus ya masalahnya saya menemukan di Facebook istri saya itu dia berkomunikasi dengan laki-laki lain. Nah, sekarang begini. Dia justru khawatir Pak. Jangan-jangan dulu istri saya ini pernah berhubungan dengan yang lain-lain gitu loh. Akhirnya coba dulu ketika menikah, istri jenengan itu dalam masa suci atau masa haid? Masa suci, gitu kan. Kemudian seminggu setelah menikah itu langsung hamil gitu ya. Berarti enggak, seminggu setelah menikah kemudian istri saya berhalangan dan sebulan kemudian istri saya hamil. Oh ya sudah, dari ini saja sebenarnya sudah bisa ditebak bahwa itu adalah anak jenengan. Kalaupun kemudian sekarang dites DNA, apa sih untungnya buat jenengan? Kalau seandainya itu nanti mirip dengan jenengan, ya jenengan kisinan, ya. Kalau kemudian mirip, DNA-nya cocok dengan orang yang lain, apa jenengan kemudian mau sudah kamu pergi sama ibumu dan ini gitu kan? Lah terus ya orang yang itu sudah meninggal Ustadz, ya sudah. Berarti apa sih untungnya jenengan mau menuntut untuk di DNA dan sebagainya itu Pak. Jadi ada orang-orang yang dihantui dosa masa lalunya. Itulah Pak orang yang saya mau mengatakan di hadapan dia bahwa jenengan sudah berzina, saya enggak tega Pak. Wong dia sudah bertobat. Makanya di dalam Al-Qur'an Pak, orang berzina sama orang mencuri gitu ya. Kalau dalam Al-Qur'an ada az-zaniyatu wazanin gitu ya. Yang disebutkan dulu siapa? Az-zaniyatu yaitu perempuan. Karena kebanyakan yang berzina itu perempuan laki-laki Pak. Kebanyakan orang berzina perempuan itu laki-laki. Pelacur laki-laki itu perempuan. Waduh wae Pak ya. Tapi kalau kemudian Allah menyebutkan wasyariku wasyarikatu, di situ Allah menyebutkan wasyariku pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Yang disebutkan laki-laki dulu. Logikanya begini Pak. Kalau ada orang laki-laki kepepet, dia kira-kira yang dia lakukan apa Pak? Ya nyolong gitu Pak ya, ngerampok gitu ya. Kemungkinan kok laki-laki menawarkan dirinya kecil ya Pak ya. Ya, menjual diri gitu ya. Tapi kalau perempuan, walaupun ada perempuan kepepet ngutil ya ada gitu ya. Buktinya di berita-berita itu ada gitu ya. Tapi kebanyakan seorang perempuan ketika dia kepepet ya dia menjual
diri. Nah, kita kembali ke sini, Pak. Khairukum li ahlihi, ya. Huwa khairun nasi li ahlihi. Dia sebaik-baik manusia, ya, yang baik kepada keluarganya. Nah, dia menjadi orang penting dari diri kita. Kenapa? Orang yang kita pilih menjadi istri kita, atau yang pilih menjadi suami kita, atau yang kita pilih menjadi menantu kita, itu nantinya itu akan tahu semua tentang kita, Pak. Ya. Jadi kalau ada seorang perempuan ataupun istri mengatakan suami saya itu begini, itu mesti oke bener ya, Pak. Ya, karena dia yang hidup 1 kali 24 jam bersama-sama. Valid nih, Pak. Ya. Tapi kalau ada perempuan yang kemudian mengatakan hal-hal yang terhadap suaminya, meskipun terkadang ada juga sih para istri yang menutup-nutupi gitu ya, menutup-nutupi keburukan suaminya, ya itu sudah semestinya. Itulah Pak mengapa orang yang nanti akan kita pilih bahkan bisa menjaga rahasia kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang di dalam pernikahan kita, kalau tadi saya sebutkan sebagai bentuk iman iman kita dan bentuk untuk introspeksi kepada diri kita, ya, maka kita akan membangun peradaban dari yang paling kecil, yaitu keluarga. Jadi kita punya keluarga kecil kita dalam namanya keluarga kita, ada keluarga agak besar kita mungkin, ya contohnya di masjid ini, Pak. Ya, paling tidak kita yang di keluarga besar masjid ini kan saling tahu toh, Pak. Kita bisa saling menjaga perasaannya, gitu, Pak. Ya. Saya kadang juga ngenes kalau di masjid, ya Allah, bangun masjid wae ora dadi-dadi gitu ya. Bareng dadi keramike ambrol wae dadi masalah toh, Pak. Korban masalah kulit wae dadi masalah lho, Pak. Iki oleh didol, iki ora oleh, ngono Pak ya. Iki jaluk kae, buntute ora enek digoleki, Pak. Sing nggawa sapa gitu ya. Nah, itulah kita saling menjaga perasaan di dalam keluarga besar kita, Pak, terutama misalkan di masjid. Yang di sini jelas-jelas yang datang ke masjid kan orang-orang baik, insyaallah. Ya, apalagi di tempat-tempat mungkin tempat kerja kita, otomatis banyak mungkin orang-orang yang berniat tidak baik. Nah, tetapi ada kalanya di dalam pernikahan kita nanti, Pak, akan muncul perasaan tidak suka. Jenengan mungkin suatu ketika merasakan sedih, marah, kesel dengan istri, marah dengan anak, marah dengan anaknya tetangga gitu ya, Pak ya. Atau anaknya mertua gitu ya, Pak ya. Orang bisa jadi pengen kaya terus, Pak. Ya. Dia kan ketika sudah menikah kan pengennya kan kaya terus gitu ya. Padahal ketika sudah menikah bisa jadi nanti Allah menguji dia dengan kemiskinan. Ada klien kami yang datang ke kantor itu, Pak. Jadi awal-awal pandemi kemarin itu istrinya kebetulan sedang habis melahirkan anak yang ketiga. Punya tanah di jalur Solo Boyolali itu senilai kurang lebih 3M, punya villa di Tawangmangu. Kemudian punya uang 2M untuk modal membuat pom bensin, Pak. Ya, karena istrinya di rumah saja, nggak kemana-mana, yang ngurus suaminya. Suaminya ini dari Jakarta, sementara yang istrinya asli Sukoharjo. Nah, sama suaminya, Pak, uang 2 miliar itu saya sampai gedek-gedek. Dibelikan apa coba? Dibelikan akik, Pak. Jangan pernah lihat akik harga 2M, Pak. Saya aja nggak percaya gitu ya. Tapi terjadi, yang cerita istrinya sendiri gitu loh. Ya, jadi beliau datang ke kantor bercerita, saya sudah ditalak yang ketiga. Lebih ngenesnya lagi, Pak, ketika jatuh talak yang kedua, sedang di Mekah coba, umroh bareng. Di hotel, buka kaca, buka jendela itu sudah lihat Ka'bah, Pak. Iso ya ternyata ya.
di Mekah menjatuhkan talak kepada istrinya. Dan yang kemudian menyedihkan lagi Pak, akik yang tadi 2M itu Pak, dijual 30 juta. Ketika ditanya lah uangnya mana, sudah habis. Kok ya enek wong lanangan model ngono ya Pak ya. Jadi suaminya ini marah ketika istrinya, ayo Pak, manggilnya papa gitu ya. Kita kan papa gedang. Ayo Pak, mumpung kita masih muda. Ya, jadi istrinya umur 36, suaminya umur 38, masih di bawah saya. Mumpung kita masih muda, kita kerja. Kita bisa loh jual tanah tadi, meskipun tidak cepat. Tapi nek kita jual tanah yang 3M tadi, buat hidup, kuat berapa tahun? Kemudian saya tanya, Bu, jenengan operasional setiap bulan di dalam keluarga jenengan butuh berapa? Ya 15 sampai 20. Saya yakin mungkin ora enek, Pak. Jenengan gajine enek Pak sing rega 20 juta dikene bojone kabeh, Pak. Tur entek sebulan enek ding paling ya. 1 2 3 adalah ya. Oke ya. Oh iya ding. Sini ada gitu ya. Ning saya kaget, Pak. Ya Allah gitu ya. Sebulan tinggi operasional makan dan lain-lain itu ya segitu. Terus cerita, lah gimana Ustadz? Kalau saya ngejak makan suami itu ke mana namanya, ke mall gitu ya, sekali jajan ya 500.000, keluar mesti habis gitu ta. Ndak percaya jenengan Pak, naik mobil sama keluarga ke Solo, wis tak jamin ora cukup 300.000 Pak. Nggih ta Pak? Nggih bensinnya 100.000 gitu ya. Nggih makan, kok anak-anak golek jajan, golek apa-apa ngono lah. Ya. Suaminya digitu kan marah Pak. Mbok ayo kita kerja toh. Suaminya akhirnya marah dan akhirnya jatuh talak yang ketiga. Istrinya datang kepada kami, ini kami gimana Ustaz? Setelah diklarifikasi, suaminya tidak ngaku. Ya, padahal bercanda atau sedang marah tetap saja jatuh talaknya. Ya. Inilah pentingnya Pak, suami itu berhati-hati. Kalau istri minta cerai, bahkan sampai 1000 kali pun nggak akan jatuh talak Pak. Tapi kalau suami, ya ada batasnya. 3 kali sudah talak bain kubro. Hati-hati Pak. Meskipun itu boleh gitu ya. Ada orang yang menikah pinginnya sehat terus. Suatu ketika diuji dengan sakit, ya. Kemudian suaminya misalkan sakit, ya sudah ditinggal oleh istrinya misalkan gitu. Karena ya itulah Pak, ketika jenengan salah memilih, suatu ketika jenengan kemudian sakit, ditinggal sama ya kalau sekarang bapak-bapak sudah punya menantu, ya begitulah pentingnya nasihatkan kepada para anak perempuan jenengan Pak. Jangan sembarangan mencari suami, ya. Nek sekarang masih langsing, masih mau gitu ya. Suatu ketika sudah punya anak 1 2 kan beda ya Pak ya. Apalagi wis 3 4 gitu ya. Satu Buwatiyah itu pernah saya tanya, Ustadz, jenengan gak repot toh putrane 12, mau 13 Pak ini. Anak 4 sama anak 12 podo repote gitu ya. Nanti kalau sudah anak 1 sampai 4 itu ya sudah repotnya paling di situ, sudah 5 ke atas sudah gak repot. Ya. Apalagi kemudian suami istri ini pintar berbagi tugas, Pak. Anak umur 0 tahun sampai 5 tahun kan tanggung jawab ibu. Kalau sudah lebih dari 5 tahun, tanggung jawab siapa? Bapak. Ibunya ngapa? Ya punya adik lagi gitu ya. Ya. Maka disitulah pentingnya yang menanamkan adab untuk anak-anak kita itu ya bapak. Ya. Sing ngajari ngomong, kosakata. Makanya nek punya istri cerewet itu bersyukur loh Pak. Anaknya pinter nanti ya. Jadi, iya, seorang ibu tuh harus cerewet gitu ya. Saya nggak kelihatan ada ibu pondak di belakang gitu ya. Ada ya? Ada. Ibunya cerewet buatan, Pak? Ya. Nah, maka yang sekarang menjadi tidak kalah pentingnya bagaimana seorang bapak, seorang suami memerintahkan kepada anggota keluarganya untuk melakukan kebaikan. Ya. Selalu menjadi orang yang dewasa di dalam pernikahan kita, Pak. Kita kan nggak tahu pernikahan kita sampai kapan ya, Pak ya.
Kita akan dibatasi dengan umur, maka umur kita terbatas, harta kita terbatas. Siapa yang merasa paling kaya di sini gitu kan? Ya, umur kita terbatas, amalan kita terbatas. Ya. Nah, kemudian saya sampaikan beberapa poin ya terkait dengan hal ini. Bagaimana kita harus bersikap dengan keluarga kita, Pak, untuk membangun peradaban dari keluarga tadi. Yang pertama adalah memberikan hak kepada mereka. Ya, fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Memberikan hak kepada mereka diantaranya adalah apa? Berbincang-bincang, Pak, ngejak ngobrol. Ya. Kadang anak saya kalau ikut kemana-mana itu saya malah seneng. Ada kesempatan saya untuk ngobrol dengan anak-anak. Ada kesempatan saya untuk berbicara, mengajarkan kepada mereka. Terkadang tidak perlu dengan bicara, cukup dengan kita melakukan tindakan saja dia sudah bisa mengetahui. Gitu, Pak. Ya. Indahnya kebersamaan di dalam keluarga itu terkadang sepele, Pak. Saya kadang cuma muter-muter ning gemolong gitu, Pak ya. Ya, jenengan ya muter-muter Sumber Lawang gitu kan. Ya. Atau muter-muter di Kedungombo gitu kan. Itu sudah menjadi memori yang tersimpan. Semakin banyak memori yang disimpan, kenangan-kenangan baik yang disimpan oleh anak kita nanti, Pak, ya, semakin akan banyak mengingatkan kepada mereka, ya, pada anak-anak kita nanti bahwa bapak saya itu baik, orang tua saya itu baik, saya akan mengikuti. Maka pinternya suami, Pak. Terkadang nek suami itu kan saking pinternya menjaga, menyimpan perasaannya, ya. Kadang mengatakan, "Nak, nanti kalau sudah besar kamu kerja di tempat saya kerja ya." Padahal bapaknya pulang baru diseneni karo atasannya gitu ya. Ada kayak gitu, Pak? Pernah merasakan gitu? Iya. Suami pulang kerja sampai rumah itu biasanya pinter untuk menyembunyikan kekesalannya. Tapi coba, Pak, garwane jenengan pulang dari arisan, ketemu dengan tetangga sebelah sing mencucu wae gitu ya. Aku dinengke karo kae. Tekan rumah mencucu mboten, Pak? Mencucu gitu ya. Ya, nek laki-laki, halah ora digagas, mbok wis ben gitu ya. Ora jak ngobrol ya beneran, tak ngobrol karo liyane gitu ya. Iya. Sama dengan suatu ketika Salman itu melamar gadis dari Laif, Pak. Ya. Dia ditemani oleh Abu Darda. Jadi Abu Darda ini yang dipersatukan oleh Rasulullah. Salman dari Persia datang ke Madinah, kemudian dipersatukan, disaudarakan oleh Rasulullah. Kemudian suatu ketika Salman ini ingin melamar. Ya Abu Darda, saya tuh ingin melamar Ahwat itu, tapi saya nggak punya keberanian. Ayo, tak lamar gitu ya. Ketika datang melamar, ya, kemudian kamu tunggu sini dulu, saya tak ngomong sama bapaknya, gitu ya. Bapaknya bilang, ya Abu Darda, ama Salman lah. Wahai Abu Darda, nek jenengan melamarkan untuk Salman, saya nggak boleh. Tapi nek kamu yang menikahi anak saya, boleh. Hati-hati, Pak, jenengan nanti kalau melamarkan gitu ya, atau jenengan mas-mas yang belum menikah gitu ya. Kalau jenengan ngajak orang yang melamarkan, pastikan yang melamarkan sudah menikah gitu loh, Pak. Terus dipilih orang tuanya gitu loh, Pak. Gitu ya. Ini terjadi loh, Pak, pada masa itu gitu loh ya. Ya. Dia memuji Salman, Pak, ya. Tapi dia tidak berkenan ketika nanti Salman menikah dengan putrinya. Bapak yang dimuliakan Allah, maka semua itu kan pilihan ya. Hidup itu pilihan, menikah itu pilihan, orang tidak menikah itu juga pilihan. Maka tinggal mau pilih yang mana, pilihan yang terbaik buat panjenengan. Nah, mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, ya, saya singkat saja. Tadi yang pertama bahwa memberikan hak kepada mereka, kemudian yang kedua bisa jadi keluarga kita itu tidak sakinah karena hidup kita tidak seimbang. Bagaimana biar seimbang? Ya tadi, Pak, bisa memposisikan diri kita sebagai apa, sebagai siapa.
Kapan kita menjadi bapak, kapan kita menjadi anak, kapan kita menjadi suami atau istri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin cukup sekian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di kesempatan yang lain ya. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.